Obat tetes mata itu kalau di MUI, saya nanya sama pasien saya yang ustadz, beberapa orang juga saya tanya itu saya baca juga ya. Iya. Ternyata tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pasien itu memang ragu ya sudahlah dia netesinnya waktu malam. Oh. Asal itu tetesannya obat tetes seperti obat tetes kayak pelembab, bukan obat. Tapi kalau pasien itu dengan pasien glaukoma yang ada jamnya atau pasien-pasien infeksi ya dia harus diteteskan karena kalau mau obati emang boleh nggak mau ya apa-apa. dok ya. Jadi kalau kita netesin obat, misalnya ada yang masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan karena yang membatalkan dari mulut biasanya. Oke. Kalau emang sengaja kita minum atau kita tetesinnya di mulut, itu batal itu. Kalau misalkan Dan caranya netesin yang betul harus betul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Memorem TV, kembali lagi dengan saya Alif Bintang. Nah, sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang sering kali datang ke kantor Memorandum. Bukan lagi siapa lagi kalau bukan Dr. Lydia. Dok, selamat sore dok. Sore mas. Sehat ya dok ya? Sehat lah. Cerah banget ini, padahal lagi Surabaya lagi trik-triknya dok, puasa juga Jujur ya. ya nggak garing mas aja nih. Iya, biasanya kita sediain minum dulu. Biasanya gitu ya. campur itu kan Iya, nggak. mungkin nanti setengah berapa Ini jam kayaknya lagi nih kosong dok. ya, Mas. Iya, sahabat Memorem TV, dok terima kasih dok udah datang ke sini. Gimana dok, masih aktivitas olahraga nggak di bulan puasa kayak gini? Bulan puasa ya olahraganya waktu sudah buka. Malam ya dok? berarti? Malam. Olahraga apa tuh dok? Sepeda statis di rumah, Oke. jalan kaki paling. Iya, iya. Jalan di mall kan olahraga juga kan. Oke. Yang penting ada langkahnya. Sepedaan tapi berhenti dulu dok? Hujan mas. Hujan ya? Iya. Soalnya kalau kita naik sepeda pas hujan kan punggungnya itu kan kotor semua. Iya, Nyucinya sulit. Jersinya rusak. Kasihan. Tapi emang Surabaya Sepeda statis. tahun ini puasa cuacanya nggak tentu ya dok? Lebih enak kan sekarang, lebih mendung daripada yang dulu kan. Oke. Tapi tetap aja puasa. Siap. Dok, tapi kali ini kita nggak membahas seputar olahraga nih dok. Tapi gimana kemudian sebagai dokter mata, apakah obat mata ini aman nggak sih digunakan ketika bulan Ramadan ya? Artinya obat mata ini, obat tetes mata itu membatalkan puasa atau enggak? Nah dok, tentu penggunaan obat tetes mata ini kan banyak ya dok ya, nggak hanya yang sakit mata aja, tapi biasanya ada yang gampang kena debu terus perih gitu ya. Apakah ngebatalin puasa atau enggak? Obat tetes mata itu kalau di MUI, saya nanya sama pasien saya yang ustadz, beberapa orang juga saya tanya itu saya baca juga ya. Iya. Ternyata tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pasien itu memang ragu ya sudahlah dia netesinnya waktu malam. Asal itu tetesannya obat tetes seperti obat tetes kayak pelembab, bukan obat. Tapi kalau pasien itu dengan pasien glaukoma yang ada jamnya atau pasien-pasien infeksi ya dia harus diteteskan karena kalau mau obati emang boleh nggak Nggak mau ya apa-apa. dok ya? Jadi kalau kita netesin obat, misalnya ada yang masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan karena yang membatalkan dari mulut biasanya. Oke. Kalau emang sengaja kita minum atau kita tetesinnya di mulut, itu batal itu. Kalau misalkan Dan caranya netesin yang betul harus betul dulu. Jadi harus cuci tangan dulu yang bersih ya. Terus udah gitu tutupnya dibuka, tutupnya obat nggak boleh, ujungnya nggak boleh nyentuh bola mata atau jaringan mata, dibuka kantong bawah mata. Ditarik gini, tengah ada hanya satu tetes di satu mata, satu tetes saja, tetap buka mata hitungan 10 detik. Kemudian daerah sini ditutup sampai 15 detik gitu. Jadi tidak akan ada aliran yang masuk dari mata sampai ke tenggorokan gitu. Jadi kalau fatwa MUI aman dok ya, nggak membatalkan puasa ya. Aman. Tapi kalau netesin mata sambil minum es degan gitu, Nah itu sama kumur degan ya itu nggak tahu. Kumur mungkin boleh kan dikeluarkan lagi ya. oke, aman ya dok ya. Nggak tahu saya jangan boleh kumur. Nah ini, saya juga kebetulan kan ada obat tetes mata yang harus rutin digunakan dok. Kebetulan kemarin 1 bulan yang lalu juga masih habis operasi katarak kan, jadi harus memang ada kayak apa ya, sahabat Memorem TV ada kerenyang pahit gitu, sensasi pahit Di tenggorokan di ya. tenggorokan. Tapi sekilas aja gitu, teng gitu kan. Ya karena sedikit nggak apa-apa. Saya baca nggak apa-apa kok. Lebih enak lagi kalau dirimu tutup dulu ini. Sudut pengaruh itu dok ya? Iya. Oh. Tempat, ini kan daerah ini sih kayak bungtum ya, ada lubang kecil tuh. Oh. Saluran dari air mata. Jadi nggak sampai turun ke sini, tenggorokan, ya, ke tenggorokan. berarti. Ditutup dulu, tengah ada taruh kantong bawah mata, satu tetes, tahan, buka mata 10 detik. Ini ditekan dulu sampai 5 detik itu dilepas. Ya insya Allah nggak masuk. Itu ada Saya sudah coba soalnya nggak masuk kok. ternyata ada tata caranya, Ada gimana cara menggunakan obat triknya. tetes mata, ada triknya ya dok ya. Lalu obat tetes matanya itu ujung obatnya tidak boleh kena bola mata kita, kena
tutupnya itu kena kulitnya nggak boleh nanti terkontaminasi. Oke. Jadi harus ada jaraknya. Oh, kalau awal kayak gini nih biasanya matanya cenderung kering. Terus kita tinggal di tempat yang AC kan, otomatis Lembab matanya akhirnya ya? kering. Kering. Jadi kalau saran saya pakailah pelembab mata. Oke. Jadi kalau kita lagi puasa, waktu buka dan sahur perbanyak minum biar matanya nggak kering, kulitnya nggak kering. Waktu puasa perbanyak minum, Dok. Buka dan sahur. Buka dan sahur. Oh, Oke. udah lapar ya Mas. Udah lapar ya Mas. Waktu buka dan sahur banyak minum air putih atau makan buah-buahan yang mengandung air. Semangka, melon itu kan banyak mengandung air. Pelembab mata di mana di apotek banyak banget Mas. Pokoknya pelembab mata, nggak usah yang obat itu, nggak usah pelembab mata. Itu lebih Beda aman. lagi kalau kemudian yang mengidap seperti glaukoma gitu ya, habis operasi Ya itu obat mata. glaukoma ya itu obatnya harus dipakai itu. Kalau nggak dipakai nanti malah menimbulkan kebutaan kalau untuk glaukoma. Ya. Kalau yang untuk orang habis operasi, kalau obatnya nggak dipakai nanti malah bisa infeksi, bahaya juga kan. Jadi kalau untuk obat menurut fatwa MUI-nya nggak apa-apa. Oke, baik. Dok, kalau untuk soal waktu tadi kan kalau untuk penggunaan obat mata yang biasa Pelembab mata. pelembab mata itu siang juga nggak apa-apa, Dok ya? Nggak apa-apa. Malam gitu. Nggak apa-apa. Jadi pelembab mata itu dipakai sehari 4 kali lah ya kalau nggak ada apa-apa. Tapi kalau lagi kering sekali, misalnya lagi di pantai atau di mana ya 6 kali, 8 kali nggak apa-apa. Di tempat yang AC atau pas nyetir mobil itu kan kering ya, pakai aja nggak apa-apa. Tapi minggir dulu ya mobilnya, ntar tengah jalan nanti aja nabrak gitu. Minggir ke Terus rawan kalau ya, lagi rawan nyetir ya? mobil, jangan lupa AC-nya jangan ke arah wajah. Karena kalau AC-nya ke arah wajah itu pasti lebih kering lagi. Pengaruh ya, Dok ya, sama Tambah kondisi mata kering ya? lagi. Oh gitu. Terus untuk teman-teman yang lagi udah puasaan terus perlu lihat HP, gadget, Ya. jangan lupa layar HP gadgetnya diredupkan. Terus ya itu tadi berkedipnya jangan sampai main game kadang anak-anak ya. Wah seru dia lupa kedip gitu nggak boleh. Jadi dia harus kedip juga karena dengan berkedip itu ada lapisan air mata yang melembabkan mata kita. Oke, menarik ini episode Emanan TV. Jadi soal penggunaan obat mata ketika bulan Ramadan ini nggak ada masalah, sah-sah saja dan nggak membatalkan puasa. Dan tadi juga Dokter Lydia sudah menerangkan triknya ya, tipsnya Dok ya, Iya. supaya nggak ditahan dulu. Berarti harus berdua dong, Dok? Atau sendiri bisa ya? Modus kok berdua. Gitu ya, Dok ya? Sendiri bisa lah. Sendiri bisa. Tutup gini, tarik pakai tangan kiri, yang kanan netesin kan bisa Mas. Oke, baik. Bisa Soal ini menarik ini. Jadi untuk penggunaan tetes mata seperti apa nanti kita coba lebih jauh. Termasuk juga penggunaan lensa ini. Lensa kan ada juga tuh yang pakai Lensa kontak, Lensa ya. kontak ya, Dok ya. Iklan dulu nggak? Nah itu makanya ini kita makan dulu nggak sih, Dok? Jangan ya. Ya sahabat Emanan TV, kita akan Pak kembali Eko. sesaat sekali. Kembali lagi sahabat Emanan TV dengan kami masih di sini, masih nahan lapar ya, Dok. dan juga haus ini. Dok, kalau Dokter Lydia sendiri masih menggunakan obat tetes mata nggak sih? Masih sehari-hari? Apalagi olahraga ya juga ya? Obat nggak sih pelembab mata? Oh ya, pelembab mata. Sorry. Saya selalu pakai, apalagi kalau kita olahraga di outdoor. Kalau teman-teman olahraga di outdoor, jangan lupa pakailah kacamata pelindung, kacamata hitam. Bukan untuk gaya-gayaan juga, tapi emang gaya juga sih. Iya. Cuman dia akan melindungi kita dari Matahari serpihan, serpihan debu-debu, terus kerikil-kerikil tajam itu, terus anginnya kan kadang campur sama angin-angin yang kotor itu, terus sama sinar matahari. Kalau bisa kacamatanya mengandung ultraviolet, mencegah timbulnya katarak lebih dini. Oke. Untuk yang outdoor itu penting harus pakai kacamata. Sangat penting ya, Dok ya. Banyak kan sekarang kacamata yang Dok, macam-macam. tadi saya harganya. tertarik ketika penggunaan HP itu layar harus redup. Iya lalu betul. Ketika tiduran tuh sebenarnya batas waktu penggunaan HP itu Salah. gimana? Nggak boleh. Nggak ya, Dok? boleh. Nggak boleh ya. Jadi teman-teman semua kalau mau pakai HP, gadget, laptop, satu ruangannya harus terang, posisinya duduk tegak, ya. Terus udah gitu layarnya diredupkan. 20 menit kalian melihat laptop, gadget, komputer, apa aja, istirahat 20 detik melihat sejauh 20 kaki. Itu biar matanya sehat. Oke. Terus saat pakai HP, gadget, laptop jangan lupa untuk berkedip. Nah, beberapa orang kadang adik-adik ya, anak-anak yang main HP atau main game online, Mobile Legend atau gimana kan seru kan mendelik terus lah itu matanya jadi lebih kering, expose itunya lebih nggak bagus juga Sampai ada yang sinarnya sampai itu. kucek-kucek sampai kucek-kucek Itu karena kering dia akan rasa gatal seperti ada benda asing terus dia langsung kucek mata. Kucek mata tuh juga nggak boleh. Takutnya yang rasa nggak nyamannya itu adalah ada kerikil yang masuk atau ada kotoran yang agak keras, dia kucek nempel luka.
matanya kena akhirnya Heeh, dok ya. matanya Waduh. luka nggak boleh. Jadi kucek mata tuh sangat tidak boleh. Gak orang kalau matanya merah juga nggak pede. Iya kan orang-orang Ya. pakai kontak lens biar matanya bagus gitu Ya, kan. dok, tapi di era teknologi sekarang ini kan super cepat ya, dan penggunaan gadget itu benar-benar hampir Aduh banyak orang nggak banget. bisa nih hidup tanpa gadget nih dok. Iya Dan pasti memang. nggak mungkin ninggalin kebiasaan Dulu tidur. ketinggalan lipstik nggak apa-apa. Kalau sekarang Iya. iya dulu ketinggalan lipstik bingung. Sekarang ketinggalan lipstik nggak apa-apa. HP bingung. Apalagi kalau di rumah lu dibuka bojoku kok ngono jadi Pak Eko ngono. Bahaya. Nah dok, kalau dampaknya sendiri itu bagaimana dok? Kan pasti kebiasaannya orang-orang kan seperti itu, nggak mungkin nggak ya kan? Supaya fokus Loh, ya. bioskop gelap iya, layarnya lebar iya, tapi jenengan nonton bioskop kan cuman 1,5 jam selesai keluar. Ya. Kalau HP kan bisa berjam-jam iklan dilihat. Lah itu kan lebih jahat untuk mata. Macam-macam ya, Efeknya loh iya. Itu gimana dok dampaknya kalau terus-terusan kayak gitu, mata minus kah atau nanti mata plus atau nanti timbul seperti apa? Jadi gini kalau pakai HP terlalu lama satu matanya kan kering. Yang kedua, nah itu pasien yang bisa melihat dekat terlalu lama, bola matanya lebih panjang, risiko lebih minus. Terus yang berikutnya kalau pakai HP di tempat yang gelap, sel-sel saraf mata pusatnya itu jumlahnya akan berkurang. Dan dia melihat sesuatu jadi lebih blur, apalagi dari tempat luar yang sinar matahari yang terang, terus dia masuk ke rumah, biasanya orang-orang bisa melihat perabotan dalam rumah Bias langsung ya. Tapi mereka akan gelap dulu, udah gitu baru bisa melihat. Oke. Ada kelemahan pada saraf mata pusatnya memang. Oke. Makanya nggak boleh, anak-anak semua juga nggak boleh main HP di tempat yang gelap. Ya. Main game mau tidur, alasannya saya nggak bisa tidur dok karena saya nggak bisa tidur jadi saya main HP. Itu salah. Dengan dia main HP, sel-sel ganglion selnya itu di otak itu akan mengirimkan sinyal siang. Jadi malah nggak tidur. Jadi yang betul ya matikan lampu tidur. Mas Eko nih biasanya dok, Oh iya, malam-malam Pak video Eko. call Pak tapi Eko emang malam-malam video call gelap-gelapan. Waduh. Padahal ibunya di sebelah. Video call saya dok, tentang liputan gitu kan, Oh gitu ya. ada kejadian peristiwa. di sana. Mas ada yang kamu takut ya? Setelah dilihat takut ya kamu? Dok, tadi tuh yang menarik lensa kontak dok. Itu untuk penggunaan di bulan Ramadan ini masih boleh ya dok? Kan pakai air juga, ada airnya itu dok. Kalau lensa kontak, jadi gini kalau pasien itu matanya kering, itu jangan pakai lensa kontak. Kalau pasien itu kerjanya di tempat yang agak kering jangan pakai lensa kontak, atau di tempat yang kotor banyak debu apa ya jangan pakai lensa kontak. Karena kalau ada kotoran terjebak di tepi-tepinya kan juga bahaya juga. Terus kalau bulan Ramadan gini ya lebih baik nggak pakai lensa kontak karena otomatis kan kita lebih kering toh. Matanya lebih kering dan harus sering pakai obat tetes pelembab dari kontak lensnya biasanya ada sih mas obat tetes pelembabnya gitu aja. Jadi nggak perlu banget ya dok ya buat penggunaan lensa kontak di bulan Ramadan. Kalau bisa nggak usah dulu Kalau ya. bisa nggak usah lah untuk kering kok. Oke, Kalau kering efeknya saat diambil itu terjadi pengelupasan di permukaan mata mas. Matanya jadi luka terus merah, Ya. mengganjal terus berair gitulah itu segera ke dokter mata. Oke. Jam berapapun. Ya dok. Obat tetes air mata buatan itu banyak, mereknya juga banyak, perusahaannya banyak, karena penggunanya banyak. Kita Aman tinggal ya, Dok, ya? aman, kita tinggal di Indonesia ini kan otomatis kering toh mas. Pakai itu malah Tropis bagus. ya. Tropis ya. Oke. Bagus. Harus sehari-hari digunain nggak apa-apa. Harus wajib itu. Oke. Jadi sangat disarankan dokter. Wajib. Wajib ya. Oke. Wajib. Sama kayak kita setiap hari kan kita mandi. Kan masa mandinya nunggu gatal kan enggak toh. Setiap hari kita mandi, habis mandi yang normal kan ya kalau cewek-cewek bisa kasih body lotion kayak itu kayak body lotionnya itu. Jadi air mata buatan sangat dianjurkan untuk Iya digunakan di sehari-hari. bulan dan- puasa enggak di juga bulan nggak puasa. apa-apa. Oke. Ketika nonton HP gitu. Aduh nonton HP jangan lama-lama mas. HP itu paling jahat untuk dilihat itu. Iya. Jadi HP, laptop, terus yang paling baik itu ya TV radiasinya. Paling baik itu TV ya. Tapi kalau nonton TV jangan lupa diameter TV-nya berapa. Paling nggak 6 kali diameter TV. Ada orang yang kayak di bioskop itu kan TV-nya gede 50-60 inch tapi nontonnya di depan gini. Nah itu kalau pada anak-anak nanti efeknya juga bahaya. Bahaya banget. Konsultasi ke dokter mata nggak usah nunggu ada keluhan. Periksalah segera saat anak-anak misalnya. Oh iya kalau bapak ibunya ada riwayat kacamata. Kalau anaknya sudah usia sekolah atau dicurigai anaknya kok nonton TV terlalu dekat ya. Iya. Itu ya langsung periksakan ke dokter mata. Oke. Lebih cepat lebih baik. Jadi seumur hidup paling nggak harus pernah periksa ke dokter mata sekali. Nanti kalau nggak ada apa-apa ya periksanya lama. Itu gratis nggak sih dok?
Oh gratis toh Mas, nek rumah sakitmu. Cuma ngecek aja ya. Iya, Ngecek boleh aja ya. boleh gratis. Kalau minta kacamata, minta lensa kontak, minta obat air tetes Ya kan nggak apa-apa gratis kan kita cuma ngeresepin kan kalian yang beli di optik. resepnya gratis. Resepnya gratis optiknya. Oke, ini menarik, nanti kemudian saya juga coba pengen menggali soal Dokter Lydia, kalau untuk dokter sendiri sebagai dokter mata nih, untuk menjaga supaya puasa ini tetap lancar, aman, apa dok tipsnya? Kalau puasanya lancar aman ya satu niat puasa. Oke. Kan puasanya lancar Niat dulu aman. Waktu kalau tahu pekerjaannya banyak jangan lupa sahur. Oke. Sahur yang cukup, buka yang cukup. Kalau untuk mata tipsnya saat bulan puasa ya biar mata kita nggak kering. Waktu kita sahur kita banyak makan makanan yang mengandung air ya, kayak buah-buahan mengandung air juga. Terus banyak minum air putih juga. Oke. Tapi namanya sahur ya nggak bisa Mas mau minum 1 galon ya paling 2 gelas 3 gelas sudah kenyang ya. Itu udah gitu gunakan pelembab mata secara teratur waktu puasa nggak apa-apa biar matanya nggak kering. Oke. Itu udah gitu saat buka ya kita makan minum secukupnya terus banyak makan buah-buahan yang mengandung air. Serat penting. 4 sehat 5 sempurna tetap harus digunakan. Kalau kurma enggak ya dok ya? Kurma wajib tuh kurma. Wajib ya. Itu juga pengaruh nggak ke mata dok kalau kurma? Kurma itu bagus, zatnya banyak. Tapi nggak pengaruh pengaruh ke mata sih kalau diculek no. Dok, kalau dokter Lydia sendiri buah apa nih dok yang biasa dimakan untuk sahur nih supaya mata tetap Kalau sahur saya biasanya saya memang suka semangka sih Mas. Jadi saya sahur biasanya dipotongkan semangka, semangka atau melon biasanya. Pepaya kan bagus juga. berapa minimal dok? 5 buah, 5. Satu mangkok gitu sama. Jadi saya kadang awal-awal sahur tuh saya makan. Ya. Setelah berapa hari tuh saya sahurnya buah. Itu lebih enak sih menurut saya. Seharian tuh lebih enak. Oke. Terus yang terakhir sahurnya cuma minum air putih aja. Oh. Karena ngantuk tidur lagi. Udah pengen tidur ya, apalagi karena aktivitas juga panjang ya dok ya. Lah iya nanti buka baru wah gila-gilaan. Oke. Makanya cita-citanya kurus tapi pengennya makannya banyak gimana? Waduh, tapi kan dokter Lydia ini kok. Nggak terlalu gemuk tapi lumayan gendut lah. Tapi lumayan makan space. Lumayan makan space. Dok, ya jadi tadi itu ya obat tetes mata baik pelembab maupun obat aman digunakan dan Iya. kalau pelembab jangan dianjurkan tadi ya dok ya. Kalau bisa kalau ada duit beli aja ya dok. Kalau nggak ada duit gimana dok? Air wudhu aja cukup ya dok ya. Butuh pakai air mineral. Oh, air mineral kan bagus kalau mata-mata nggak apa-apa dibandingkan air keran atau yang lainnya. Iya, oke dok kalau gitu Lydia terima kasih dok atas waktunya kunjungan ke. Terima kasih kita berlemas-lemas ini. Iya ini udah. Kita juga tadi sambil ketawa-ketawa supaya nggak kerasa juga dok ya. Tapi nanti habis keluar dari podcast ini pasti kerasa nih dok. Garing. Kehabisan energi nih kita tadi ketawa-ketawa juga. Ya sahabat Memon TV itu tadi perbincangan saya dengan dokter Lydia di sesi terakhir ini. Dok kata-kata hari ini dok. Ada kata-kata hari ini. Puasa hari raya masih berapa hari nih? Setengah bulan lagi ya. 15 hari lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Anda semua matanya sehat semua. Amin. Oke, Dokter Lydia, terima kasih dok. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sering-sering nih Dokter Lydia main ke kantor nih. Aduh. Diundangnya kapan, datangnya kapan, aku dimarahin. Ya, sahabat Memon TV, demikian podcast hari ini dengan Dokter Lydia, dokter spesialis mata di RS Mata Undaan, RS Delta Surya, sama Mitra Keluarga Pondok Chandra. Pondok Chandra. Bagi teman-teman yang pengen konsultasi bisa langsung menghubungi nomor kontak yang tertera di rumah sakitnya ya, Dokter Lydia. Oke, terima kasih dok, waktunya dok. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Memon wabarakatuh. TV.